Kami sepulang cermai di puncak atap Jawa Barat. Wow! Rasanya aku masih belum percaya teman, bisa mendaki Gunung Ciremai hingga ke puncaknya seperti ini. Rasanya lega sekali. Sekaligus bangga bisa mengibarkan bendera Indonesia di bibir kawah seperti ini. Dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, Gunung Ciremai gunung paling tinggi di Jawa Barat. Makanya gunung yang terletak di 3 kabupaten ini disebut juga sebagai atap Jawa Barat. Lan, cobaan gara ya, dua anu hidung iya. Cobian, pasti suka ulang. Ya, kasih oge cobian. Kumaha rasana? Amis teh. Kata Teteh, ini namanya buah cantigi. Bentuknya bulat-bulat kecil seperti ini. Kalau sudah matang, warnanya akan berubah dari hijau menjadi hitam. Di puncak Ciremai ternyata banyak sekali tumbuh pohon cantigi. Rasanya yang manis sangat membantu kami dalam mengisi stamina yang terkuras. Kalau diingat-ingat lagi perjuangannya, memang sungguh tidak mudah untuk bisa sampai ke sini. Memang seberat apa sih jalurnya? Nah, ikuti kisahku dari awal ya teman. Enaknya tinggal di lereng gunung itu banyak sekali curug atau air terjun di sekitar rumah. Hehehe. Salah satu curug favorit kami adalah Gunung Putri yang berlokasi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tingginya sekitar 25 meter. Curug yang satu ini asri sekali. Mengingat lokasinya yang berada di dalam hutan, membuat suasana di sini begitu sejuk. Cocok deh untuk bermain bersama kawan-kawanku dari desa. Loh, itu kan pamanku, Mang Usep. Sepertinya mau pergi ke kebun. Mang Usep, dari mana? Pada melakoncang. Bang, bayar bantuan. Ayo atuh. Kawan-kawan, aku pamit duluan ya. Mau bantu Mang Usep dulu tanam unclang. Kalian lanjut main saja tanpa kami bertiga. Hehehe. Berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, Dusun Palutungan memang memiliki tanah yang teramat subur. Seperti kata lagu Kolam Susu dari grup band Kus Plus yang sering diputar kakekku. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Hehehe. Di desa kami, gotong royong masih kental teman. Sehingga kalau musim tanam seperti sekarang ini, para warga desa akan bahu-membahu menanam unclang alias daun bawang di tanah yang telah digemburkan. Cara menanam daun bawang terbilang mudah. Tanahnya dilubangi sedikit, lalu tinggal masukkan deh bibit daun bawangnya. Yang unik, meski disebut bibit, ukurannya sudah sebesar ini. Nah, untuk panennya sendiri baru bisa dilakukan 2 bulan kemudian. Kata guruku, tanah di sini bertipe vulkanis teman. Meskipun terbukti subur, tanah di desaku masih butuh pupuk. Lang, ieu gemuk Ratu Mahi. Hah? Pangmentakeun heula ka tempat napa ono atuh. Ketemunya. Ayo baru aku ibu. Sa, ini bagai ibu. Padahal tinggal sedikit lagi, tapi pupuknya malah kurang. Ya sudahlah, aku dan kawan-kawan mau ambil dulu. Pupuk kandang di desaku pantas disebut pupuk istimewa teman. Selain membuat tanah jadi lebih subur tentunya, pupuk olahan Mang Ono juga tidak bau loh. Aman deh buat hidung. Hehehe. Ih, ulang, coba ulang. Beneran kan? Hah? Coba Mang, gak ada nyon kan gemuk. Ya, mangga ka Pak Aldet bae Lang. Meski berasal dari kotoran sapi, pupuk sebanyak ini sama sekali tidak bau karena sudah disemprot molase teman, yakni semacam gula cair yang dicampur aneka ragam buah-buahan.
Bukan itu saja, Mang Ono juga menggunakan mesin penggiling untuk menghaluskan pupuk. Tujuannya sih, kata Mang Ono, biar unsur haranya lebih mudah diserap sayuran. Makanya pupuk kohe alias pupuk kotoran hewan ini selalu dipakai hampir seluruh warga desa ketika musim tanam tiba. Bahkan desa-desa lain di Kecamatan Cigugur juga banyak yang sudah memakai pupuk kohe ini. Hebring pisan lah pokoknya mah. Pak, tos pinu. Oh, mau nangka tuh orang. Oke, jangan canak weh. Gus lang, Gus. Oh iya. Nah, sudah cukup pupuknya. Ayo kawan-kawan, kita lekas kembali ke kebun. Pak Bek, turuninya. Pono turun. Kala. Itu briket. Jeung naon lang? Panjang camping. Butuh briket sing masak-masak. Yang satu jik bebe jakap onona. Pono. Naon deui lang? Eta ya briket kapake teu? Kepake sih, kalau butuh mah enggak nyandak wae teu naon lang. Nyapun. Oh iya, hampir saja briketnya kelupaan. Pas camping, briket ini pasti sangat berguna. Mengingat fungsinya terbilang sama dengan arang. Bisa jadi bara api untuk masak-masak. Tapi campingnya kapan ya? Entahlah, aku juga masih menunggu kabar dari kakakku, Teh Gina. Pupuk kohenya langsung saja ditabur ke dalam lubang yang akan ditanami uncang. Kata guru IPAku di kelas, pupuk kandang jauh lebih baik dibanding pupuk kimia. Selain karena bahannya alami, pupuk kandang juga bisa meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Aku yakin 2 bulan lagi daun bawangnya akan semerbak harum mewangi, alias siap dipanen. Hehehe. Lang, Teh. hadiah lang. Jadi henteu ngiringan camping teh. Jadi teh. Nyata satu, hayu, kuang siap-siap heula. Teteh tos booking ya. Hela teh, tapi abdina nuju ngabantuan Mamang Bibi nun ieu. Oh, mun atuh teteh ngantosan we di bumi ya. Sumuhun teh, tunggu kami ya di rumah. Setelah selesai di sini, aku, Naban, dan Natasha akan segera menyusul. Wah, banyak sekali perlengkapannya teh. Mulai dari perlengkapan pribadi seperti sarung tangan, botol minum, kantong tidur, lampu kepala, tongkat pendakian, dan jaket. Hingga perlengkapan kelompok seperti kotak P3K, tali temali, kompas, dan peta topografi. Pokoknya harus lengkap mungkin supaya aman. Bener kan teh? Hehehe. Nah, aku juga sudah siap nih teh buat camping. Gimana? Setelan kami bertiga, sudah cocok belum disebut anak gunung? Hihihi. Sepertinya sudah siap semua. Ayo, waktunya ngebolang ke Gunung Ciremai. Hehehe. Ini dia salah satu base camp yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai. Namanya Base Camp Palutungan. Meski tadi sudah daftar online, tapi di sini semua pendaki tanpa terkecuali tetap harus lapor. Punten, Pak. Mangga deh, iya. Kumaha? Pada puncak Mangga, kantos booking? atau Ningali. Oh iya, pas, mohon. AA Rofi juga telah bergabung. Kini kami sudah lengkap berenam. 3 orang dewasa, 3 anak-anak. Untuk anak kecil yang mau mendaki gunung seperti kami, memang wajib didampingi orang dewasa. Semua perlengkapan kami yang dibawa dalam tas akan diperiksa ulang oleh petugas. Ada beberapa barang yang dilarang untuk dibawa. Salah satunya adalah tisu basah. Soalnya sangat sulit untuk terurai. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan tensi atau tekanan darah. Kami semua dinyatakan fit dan diizinkan untuk memasuki kawasan hingga ke puncak Ciremai. Alhamdulillah. Jaga kekompakan teman-teman semua, jangan saling meninggalkan ya. Nanti kalau misalnya ada teman yang agak kecapean, jangan ditinggal, temanin ya. Siap laksanakan Pak.
Wejangan dan nasihat dari Bapak Polisi Hutan akan kami ingat selama di Gunung Ciremai. Tahapan ini jadi prosedur terakhir sebelum memulai pendakian. Petualangan di Gunung Ciremai pun dimulai. Kami berjalan perlahan memasuki hutan hujan tropis yang masih sangat rapat pepohonannya, teman. Dengan hutan selebat ini, gak heran kalau salah satu syarat mendaki TNGC harus berkelompok minimal 4 orang. Nah, Lang, itu nembe bade ka pos hiji. Masih aya 8 pos. Gitu. Masih semangat? Teh, itu sih buah naon? Iya teh jigana buah kondang, Lang. Tapi untungnya selain jalurnya masih datar, di awal-awal pendakian rupanya banyak terdapat buah hutan, teman. Salah satunya buah kondang yang hanya berjarak 200 meter dari gerbang base camp, dan kebetulan pohonnya saat ini sedang berbuah menjadi berwarna coklat kemerahan. Pohon dengan tinggi mencapai 30 meter ini memang sulit kalau aku panjat sendirian. Pohon hutan satu ini memang cukup unik, di mana buahnya justru tumbuh merambat di bagian batangnya yang berdiameter besar. Aku lempar ya buahnya. Regina, kawan-kawan, tangkap ya. Teh, asem. Iya, emang asem. Iya mah ada cocok nage di sambal. Oh, Sayangnya, buah cereme yang menjadi asal muasal penamaan Gunung Ciremai sedang tidak berbuah, teman. Hari sudah semakin sore. Kami harus lebih cepat lagi berjalan kakinya. Kalau hari beranjak petang seperti ini, hewan-hewan yang aktif di malam hari biasanya sudah mulai keluar dari sarangnya. Tuh kan, perasaanku mulai nggak enak. Kayaknya barusan aku melihat sesuatu yang bergerak di semak-semak. Wah, kuna terang teh. Itu Tasya kunaon? Bolang itu Tasya. Aduh, kali ini Natasha sepertinya kecapaian sampai pecah tangisannya. Saking tidak kuatnya menahan lelah, Natasha menangis terseduh-seduh. Kenapa itu, Lang, temannya, Tang? Oh iya, Kang. Si Tasyana kecapean. Udah istirahat, udah minum? Udah, masih kecapean keneh. Oh, sok atuh istirahat lah. Engke lamun misalkan udah kuat, urang ningali masang kamera trap. Hah? Kampret? Lain kampret, kamera trap, kamera jebak. Jeung engke moto macan tutul. Jadi, rupanya paman-paman ini sedang bertugas memasang kamera trap alias kamera jebak, dan kami diajak untuk melihat proses pemasangannya. Asyik! Tapi intinya sih, mesti di lokasi yang strategis. Biasanya sih, lokasinya jauh dari jalur pendakian. Pantas saja ya, tadi aku melihat ada yang bergerak-gerak. Rupanya paman ini sedang mencari lokasi untuk memasang kameranya toh. Cara memasangnya, kamera dililitkan ke batang pohon seperti ini, lalu diatur ketinggiannya menyesuaikan dengan tinggi dari si macan. Berkat sensor panas serta teknologi inframerah yang dimilikinya, kamera ini bisa tetap memotret dalam kegelapan dan juga baterainya mampu bertahan hingga 2 bulan ke depan. Kang, eta kamera bisa nangkap juring tuh. Ayo wae mana mah. Ya enggak lah. Tapi beneran teman, berkat kamera jebak ini, kita jadi tahu ada berapa banyak jumlah macan tutul yang masih ada di sini. Kalau kata Paman Yusri sih, saat ini total terdapat 7 ekor macan tutul Jawa yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai. Akhirnya tiba juga di pos 6, pos Pesanggerahan. Ketinggian di sini sudah mencapai 2.300 meter di atas permukaan laut, teman. Jadi, jarak ke puncak Ciremai tinggal 700 meter lagi. Hore! Lega sekali rasanya bisa sampai di sini sebelum gelap menyergap. Rencananya, di sini kami akan mendirikan tenda untuk bermalam.
ada 2 tenda yang kami persiapkan. Lantaran sudah dekat dengan puncak, udara di sini jauh lebih dingin. Bisa mencapai 14 derajat Celcius ketika malam tiba. Sehingga kami semua harus mengenakan jaket tebal. Lang, atas ente acan bikin tenda nak. Entos teh. Hayu atuh kuang masak bantuan teteh. Hayu teh. Perut kami sudah lapar berat rasanya. Apalagi suhu malam ini sungguh dingin. Aku butuh sekali hidangan yang berkuah. Teh, komporna mung aya 2. Muhun itu mung aya 2, tapi tak acan rengse. Kumaha atuh? Menang teh. Abi kita mau briket. Kamai tiwa ono. Dengan menggunakan briket yang aku bawa dalam tas, kami mulai memasak makanan demi makanan satu persatu. Menunya sih sebetulnya sangat sederhana. Ada roti panggang, selai stroberi, tempe goreng, dan bakso ikan goreng. Jangan lupa, kami juga masih punya buah kondang yang rencananya akan dibuat jadi sambal. Buah kondang yang sudah dibelah dan dibersihkan bijinya cukup dicampur dengan irisan bawang merah, irisan bawang putih, dan cabai rawit tentunya. Tak perlu diulek, tak perlu digoreng. Sambal buah kondangnya sudah jadi, teman. Selamat makan semuanya. Doaku terkabul. Rupanya kakak sudah memasak sup ayam terlebih dahulu. Memakan sup di tengah dinginnya udara malam Gunung Ciremai membuat perutku jadi terasa hangat. Kalau sedang camping seperti ini, makanan apapun rasanya pasti akan jauh lebih enak. Aku bisa tidur dengan nyenyak kalau sudah kenyang begini, sambil mengisi ulang tenaga sebelum ke puncak besok. Iya kondang, enakna jeung sambal teh. Enak, kondang mah cocok nage jeung sambal. Adem, enak pokoknya mah. Di tengah dinginnya udara pagi, perjuangan menuju puncak Ciremai kembali dilanjutkan. Kudu semangat atuh. Embung yang istirahat. Ulah seueur istirahat. Capek atuh teh. Kena kaburu capek. Embung yang istirahat. Kena kaburu capek. Daya tahan tubuh Natasha sepertinya mulai menurun, sehingga butuh lebih banyak istirahat. Seperti kata petugas di base camp tadi, jangan pernah tinggalkan teman yang kelelahan. Tasya, di dieu teh aya tanaman ajaib. Emang aya tanaman ajaib? Mohon, di dieu teh aya begonia. Mana? Ya, ku teteh candakeun ya. Nah, kebetulan sekali ketika merajuk seperti ini, Natasha sepertinya perlu diberi tanaman ajaib. Tanaman begonia memang pantas disebut tumbuhan ajaib. Soalnya batangnya bisa dimakan langsung dan rasanya sangat menyegarkan. Tasya, kamu harus coba deh. Asem teh. Tapi seger kan? Seger. Tapi ya teh bisa nambahin semangat. Ya udah yuk, jalan deui. Hayu. Benar-benar ajaib, teman. Hanya dengan memakan sebatang begonia, Natasha jadi bersemangat lagi. Memasuki pos 7 yang bernama Sang Hyang Rokoh, tumbuhan sekitar betul-betul berubah. Tak ada lagi pepohonan yang tinggi. Teh, iya ya Arbe. Iya. Karagung, berup. Tos bareng. Terus asak kencan itu teh. Ya sakit mam teh. Tos tiasa sok. Sok cobian ya. ya, cobian. Bianya. Caca, sok. Cobian. Rupanya di atas sini sedang musim buah arbei, atau di tempat kami biasa disebut juga buah totongoan. Ada 2 hingga 3 pohon arbei di dekat tempatku saat ini. Dan buahnya sudah matang, berwarna merah semua. Segar? Segar.
Lanjut deh yuk. Ayo. Ayo itu Mang Ropi tos ngantosan. Ayo. Medannya sekarang berbatu semua, teman. Semakin dekat menuju puncak, jalur pendakian ternyata hanya ada batu dan batu lagi. Meski jaraknya sudah dekat, tapi percaya deh, trek berbatu ini lebih menguras tenaga dibanding sebelumnya. Apalagi medannya begitu terjal dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Aku dan kawan-kawan harus betul-betul berhati-hati. Meski sudah sangat berhati-hati, aku sempat terjatuh ketika mencoba berpegangan pada tali, teman. Tapi untungnya aku tidak apa-apa. Tapi memang benar sih, pemandangannya dari sini luar biasa. Sudah seindah ini, lautan awan mulai terlihat. Kami pun bertemu dengan pendaki lain di pos 8 yang bernama Simpang Apui. Bersama-sama, kami bahu-membahu, saling tolong-menolong melewati jalur yang sangat sulit ini. Bau belerang yang begitu menyengat sudah tercium, pertanda puncak sudah semakin dekat. Akhirnya, syukur alhamdulillah, teman. Aku, Natasha, Naban, Teh Gina, Teh Hafida, dan A.A. Rofi sampai juga di puncak Gunung Ciremai. Di ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Rasanya luar biasa lega, bisa menginjakkan kaki di atap Jawa Barat ini. Untungnya cuaca pagi ini begitu cerah, sehingga melihat ke arah manapun, pemandangannya sungguh luar biasa. Seolah berada di negeri di atas awan, teman. Kawahnya pun besar sekali. Kata Teh Gina, kawah Ciremai ini masih aktif dan diameternya mencapai 400 meter dengan kedalaman jurang kawah hingga 600 meter. Makanya kami semua harus berhati-hati. Tak boleh terlalu dekat dengan bibir kawah karena anginnya teramat kencang. Kata petugas dari basecamp juga, kami tidak boleh berlama-lama di puncak Ciremai. Hanya diperbolehkan sampai jam 11 siang saja, mengingat bau belerang yang semakin menyengat. Oh iya, aku kan masih punya buah arbei. Kita makan saja yuk bersama-sama sekarang. Menikmati buah arbei yang rasanya semanis ini sambil memandang awan di kejauhan membuat rasa lelah seolah sirna. Terima kasih ya kawan-kawan, Teteh dan AA semuanya. Kalian semua hebat. Semua bersiap. Dorong. Teman, permainan ini namanya dogongan. Adu kuat mendorong bambu. Untuk menang, kami harus menjatuhkan lawan atau mengeluarkannya dari lingkaran. Kuda-kuda kami harus kuat dan seimbang supaya tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Hore! Kita menang! Lang, teteh hoyong konyol. Yuk nyiram deui. Ai teteh mah nyiram-nyiram wae. Nya atuh lang pamilariankeun nya. Ku teteh diantosan di bumi, kayak dibantosan ku si teteh ieu. Teteh ti payun nya. Oh, mun teh ayo. Ayo atuh. Ayo. Teman, ternyata Teteh Intan nyidamnya belum selesai. Dan kali ini Teteh pengen buah konyol. Kami harus siapkan keranjang dan gantar untuk memanennya. Purak tinggali itu konyol tinggali. Sok atuh lang pun bade naik mangan kade tangkana laleueur. Oh mun tuh teh. Ayo dong, kita panjat. Tanaman konyol masih satu keluarga dengan markisa. Kami menyebutnya markisanya Garut. Kalau markisa merambat di tiang buatan,
sedangkan buah konyal merambat di pohon yang tinggi seperti ini. Selain itu, daun tanaman konyal juga lebih lebar. Bolang Aldo, kadenya loba siruman. Muhun teh. Kami gunakan gantar berjaring supaya buahnya tidak rusak. Selain itu, untuk menjangkau buah konyal yang suka merambat di ujung-ujung ranting inangnya. Asyik! Buahnya banyak sekali. Awas! Patakna lalaunan yang ate. Untung tuh anak untung maneh oge. Ya, maaf nih, buahnya lepas dari gantar. Buah konyal atau markisa manis ini harus dipanen setelah matang di pohon. Setelah matang, buah konyal warnanya kekuningan dan lebih besar dari markisa biasa. Ibnu, tos we lungsu da teuseueur. Mun atuh teh, sok sok. Konyalnya sudah dapat. Teteh nyidap olahan konyal apa ya? Wah, ternyata Teteh mau bikin kue putu isi konyal. Tumbuk beras yang sudah direndam air sampai halus. Kemudian parut kelapa sebagai bahan campurannya. Ibnu, jangan lupa tugas utamamu ya, ngusir lalat. Sambil menunggu bahan kue putu, Aldo dan Teteh Salsa ambil isi buah konyal untuk bahan selai. Cara bukanya gampang, tinggal gencet menggunakan dua tangan. Lalu dikeruk deh isi buahnya. Alah, siap. Aduh, didahar. Lapar. Buah konyal memang bisa dimakan langsung. Dan rasanya lebih manis dari markisa biasa. Sekarang waktunya membuat selai konyal. Masukkan isi buah konyal ke dalam wajan, kemudian tambahkan gula pasir. Jangan lupa beri perasa lemon untuk pengawet alami. Aduk-aduk sampai mengental. Jadi deh selai konyal. Mudah kan? Tepung beras sudah lembut. Campur dengan kelapa parut. Pelintir-pelintir dengan tangan supaya adonan tidak menggumpal. Air dalam kaleng putu juga sudah mendidih. Ayo kita bikin kue putunya. Masukkan tepung ke dalam cetakan bambu yang sudah direndam air. Jangan lupa masukkan selai konyal sebagai isiannya. Tambahkan lagi tepung sampai cetakan penuh. Cabut penutup lubang kaleng dan letakkan cetakan di atas lubangnya. Uap panas yang keluar dari dalam kaleng akan membuat kue putunya matang. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, yang khas dari kue ini, ya bunyi uap yang keluar dari dalam kalengnya ini. Kue putunya sudah matang. Saatnya makan. Wangi. Dorong kue putu sampai keluar dari cetakan. Kue putu paling enak kalau masih hangat. Kue putu mempunyai rasa yang khas. Rasanya masih berpasir, gurih, dan ada manis dari selai konyal. Ngenah pisan. Ibnu, pelan-pelan makannya. Kue putu kan emang bikin seret.